Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru SMK Negeri 10 Medan, Guru Agama Islam. Pada hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana sejarah kejayaan Islam. Materi ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena sejarah itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya, Allah sempat mengingatkan di dalam Al-Quran. Quran surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dan demi sesungguhnya terdapat pada kisah-kisah orang terdahulu itu ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Jadi begitu penting. Paling tidak itu bisa menjadi evaluasi dan motivasi bagi kita ketika ada dalam sejarah masa lalu itu, yaitu yang bersifat positif. Kalau dia yang bersifat negatif, maka itu harus diantisipasi dan harus dicegah. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Jadi pada materi ini sejarah kejayaan Islam, kita akan melihat bagaimana yaitu kegemilangan umat Islam pada masa lalu itu menguasai berbagai aspek disiplin ilmu pengetahuan, bisa menguasai 2/3 belahan dunia, dan itu adalah merupakan kegemilangan dan tidak akan mustahil bagi kita untuk mencapai kejayaan itu kembali, asal kita melihat bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan itu, sehingga kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita dan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga umat Islam itu kembali berjaya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas aspek sejarah yang berjudul yaitu kejayaan Islam. Dari sini nanti kita akan melihat bagaimana periodisasi Islam, kemudian hal-hal yang menarik atau aspek-aspek yang dicapai oleh umat Islam pada masa itu, kemudian tokoh-tokoh yang berjasa yang hidup pada masa kejayaan Islam. Dari situ kita akan menelaah sehingga nanti kita bisa akan melihat bagaimana benang merah yaitu yang menyebabkan atau faktor-faktor kemajuan Islam. Apabila kita melihat di dalam bukunya Profesor Dr. Harun Nasution, juga merupakan tokoh sejarah kita, di dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, beliau membagi sejarah Islam itu ke dalam 3 periode. Periode pertama disebut dengan periode klasik dari tahun 650 sampai tahun 1250 Masehi. Dan periode ini dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase ekspansi atau fase pembebasan dan integrasi dari tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dan pada fase kedua disebut dengan fase disintegrasi dari tahun 1000 sampai tahun 1250 Masehi. Dan periode ini, periode klasik ini dimulai daripada masa Rasulullah, yaitu sejak Nabi
berada di kota Makkah, kemudian dilanjutkan di kota Madinah, dan dilanjutkan oleh 4 sahabat Nabi masa kekhalifahan atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidun, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian periode kedua disebut dengan periode pertengahan, dari tahun 1250 sampai tahun 1800 Masehi. Dan periode ini adalah merupakan periode disebut dengan kemunduran Islam, yang juga dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran dari tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi. Dan kemudian fase kedua munculnya 3 kerajaan besar dari tahun 1500 sampai tahun 1800 Masehi, yaitu berdirinya kerajaan Turki Utsmani atau kerajaan Ottoman di Turki, kerajaan Mughal di India, dan kemudian kerajaan Safawi di Persia. Dan kemudian periode ketiga disebut dengan periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Dan periode ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharu di dunia Islam. Sebut saja seperti Muhammad bin Abdul Wahhab di Arab Saudi, Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan, dan kemudian seperti Muhammad Abdul Rashid Ridho di Mesir, dan juga Muhammad Iqbal di India, dan sebagainya. Kemudian di periode klasik ini, periode klasik sejak masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan masa sahabat, itu juga dilanjutkan dengan masa 2 kerajaan atau daulah besar, disebut dengan Daulah Umayyah. Kemudian juga dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah. Apabila kita melihat bagaimana kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa ini, pada masa periode klasik ini, yaitu secara internal, yang pertama karena konsistensi dan istiqomahnya umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi semakin jauh umat Islam daripada ajaran agamanya, itu sudah semakin jauh pula lah, yaitu kemajuan akan dicapai oleh umat Islam. Dan yang kedua adalah ajaran Islam itu mendorong umatnya itu untuk menjadi maju. Banyak sekali ayat dan hadis Rasul yaitu mendorong umat Islam untuk menjadi maju. Sebut saja seperti Quran surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah merupakan ayat yang mendorong umat Islam untuk menjadi umat yang maju, berilmu pengetahuan. Yadul ulya khairum min yadis sufla, kata Rasul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu juga adalah merupakan dorongan agar umat Islam itu menjadi umat yang maju. Kemudian faktor yang ketiga adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat bagi umat Islam saja, akan tetapi seluruh manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Kemudian yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah, sekaligus juga bagaimana umat Islam itu dapat menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Kemudian apabila kita melihat secara eksternal, yaitu kemajuan Islam itu dicapai karena terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Terjadinya yaitu campur pertukaran peradaban sehingga mengalami atau mencapai kejayaan Islam.
dan kemudian terjadinya gerakan terjemahan secara besar-besaran. Karya-karya orang-orang Yunani dan sebagainya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pada masa itu, sehingga umat Islam itu bisa yaitu mempelajarinya itu dengan baik. Kemudian juga pada periode klasik ini juga yang menyebabkan itu kemajuan Islam itu karena ajaran Al-Quran itu dipahami dan dilaksanakan secara maksimal. Melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama, dan umat Islam itu berijtihad, dan ulama itu berdiri sendiri, tidak terkontaminasi dan tidak diintervensi oleh pemerintah dan sebagainya. Dari situlah muncul pada masa itu tokoh-tokoh atau ilmuwan Islam dalam segi filsafat seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd dan sebagainya. Dalam bidang kedokteran yaitu lahir seperti Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Ar-Razi dan sebagainya. Dan dalam bidang matematika yaitu lahir Umar Al-Farukhan dan juga Al-Khwarizmi dan sebagainya. Dan juga dalam bidang astronomi seperti Al-Ghattani, Al-Farazi, yaitu pencipta astrolog yang merupakan media dalam ilmu astronomi. Itu barangkali. Dan dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, arsitektur dan sebagainya, itu banyak yang dicapai oleh umat Islam pada masa itu. Jadi sejarah Islam itu gemilang pada masa lalu ini adalah merupakan yaitu ibrah bagi kita yang hidup belakangan, agar kita mampu menjadikan sejarah itu sebagai evaluasi dan motivasi ke depan, dan juga kalau dia bersifat negatif untuk kita hindari.